Bermasalah dengan launch controlnya, tapi Marc Marquez berhasil melakukan recovery dengan sangat luar biasa dan akhirnya menang lagi. 8 kali kemenangan dari 9 kali sprint. 3 tahun terakhir ini Pecco Bagnaia begitu mendominasi di Mugello. Tapi buat tahun 2025 ini kayaknya ada yang on the way buat meraih kemenangan Grand Prix-nya yang ke-93. Siapa lagi kalau bukan si 93? Hai, selamat datang di Pedok Talk. Aku Lucy Wiryono. Terima kasih banyak kalian udah nonton episode ini dan ini adalah jatah kita buat ngomongin sprint di Mugello tanggal 21 Juni 2025 kemarin. Gimana, pada nonton nggak? Seru kan? Nah, sekarang kita buka dulu dengan News Flash. Informasi yang pertama dari Toprak Razgatlioglu tentang kontraknya dengan Pramac Yamaha. Jadi sebetulnya bukan tentang kontraknya, tapi lebih ke durasi kontraknya. Karena selama ini yang menjadi pertanyaan, berapa lama sih di kontraknya? Karena kan cuma tulisannya 2026. Nah, akhirnya Paulo Pavesio menegaskan bahwa kontraknya ini adalah untuk 2 tahun, 2026 dan 2027. Termasuk juga ada rencana Toprak akan melakukan pengetesan, ya mungkin nanti di Valencia gitu ya. Jadi menggunakan Yamaha M1. Belum dijelaskan apakah ini M1 yang versi inline 4 atau V4. Pokoknya dia udah dijadwalkan untuk melakukan pengetesan. Nah, kalau kita ngomongin soal V4, tentu pertanyaan kalian adalah, jadi kan kemarin udah dites nih di Barcelona, kapan turun buat race? Yang pasti kalau 2025 ini rencananya adalah Augusto Fernandez yang akan turun menggunakan V4 untuk race dengan jatah wildcard. Sementara untuk Fabio Quartararo dan Alex Rins di tahun 2025 ini mereka baru akan melakukan pengujian. Jadi mungkin private testing, tapi mereka berdua belum pakai V4 untuk race. Masih ngomongin juga tentang Yamaha, ada Andrea Dovizioso yang dikontrak menjadi test ridernya Yamaha, durasi kontraknya 3 tahun, 2025, 2026, dan 2027. Jadi Cal Crutchlow memang masih jadi test ridernya Yamaha, kontraknya masih sampai 2026, tapi karena memang dia itu mengalami injury di bagian tangannya, makanya dia tuh nggak bisa bekerja secara optimal, makanya perannya banyak digantikan sama Andrea Dovizioso. Ditambah lagi Fabio Quartararo juga memang sepertinya ada personal request. Dia memang minta supaya Yamaha ini mengoptimalkan dengan adanya Andrea Dovizioso ini. Karena feedbacknya tuh penting banget. Apalagi Yamaha sekarang sedang mengembangkan mesin V4. Yang kita sama-sama tahu ya, Dovizioso ini pengalamannya sangat luar biasa. Dan dia udah tahu banget lah V4 tuh gimana bekerjanya. Jadi insight dari Dovizioso ini tentu akan sangat penting untuk pengembangan mesin V4 Yamaha. Karena selama ini Yamaha itu kan selalu inline 4 ya. Dan ini adalah hal besar banget buat Yamaha. Kalau kita ngomongin mesin, kalian tahu nggak sih kalau Yamaha Aerox Alpha ini pakai mesin generasi terbaru Bluecore 155cc. Tapi buat aku yang paling penting adalah aspek safety-nya. Karena sudah menggunakan rem ganda depan dan belakang dan ini menggunakan rem cakram. Dan yang kita semua suka, karena kita itu kalau kemana-mana bawaannya banyak, bener kan? Bawa helm, bawa jaket segala macam, bawa buat kerja. Nah, kapasitas bagasinya tuh luas. Jadi aman guys. Dan ini sudah ada feature Y-Connect-nya. Dan kalau kalian bertanya kepada aku, bagusnya warna apa nih Mbak Yamaha Aerox Alpha-nya? Jadi ada 4 warna favorit katanya guys. Jadi ada dark blue, silver, hitam, sama merah. Tapi kalau aku suka banget yang warna silver. Tapi dark blue juga cakep sih. Ya coba kalian lihat sendiri ya di websitenya Yamaha Indonesia boleh. Dan jangan lupa masih ada program miliarder Yamaha juga. Jadi ini adalah kesempatan untuk kita mendapatkan uang tunai senilai 1 miliar rupiah. Uang tunai guys, 1 miliar rupiah, ya kan? Jadi silakan langsung mampir ke dealer Yamaha terdekat untuk cari informasi lebih lanjutnya atau buka aja websitenya Yamaha Indonesia. Sekarang kita langsung lanjut ngomongin sprint di Mugello. Sebelum kita ngomongin sprintnya, kita bahas dulu, kita lihat hasil kualifikasinya. Marc Marquez pole position dan memecahkan lap record juga di Mugello ini. Dan ini adalah pole yang ke-100 sepanjang karirnya Marc Marquez. Emang luar biasa ya. Di P2 ada Pecco Bagnaia, P3 ada Alex Marquez, P4-nya ada Fabio Quartararo, P5 Maverick Viñales, 6 Franco Morbidelli, 7 Fabio Di Gia, 8 Pedro Acosta, 9 Alex Rins, dan 10 Marco Bezzecchi. Nah, ini yang menarik adalah memang Maverick Viñales. Karena sebetulnya aku harus ngomongin banget nih tentang Maverick. Jadi dia itu sempat menjadi yang tercepat di sesi praktis. Jadi dia otomatis masuk ke Q2. Kemudian kita semua
Penasaran dong, apa sih yang dilakukan sama Maverick Viñales? Karena sebetulnya secara track record, Mugello ini bukanlah track yang cocok buat KTM RC16. Karena memang iya, ada San Donato yang panjang banget, 1 kilometer lebih. Dan itu bisa mengekspos kekuatannya KTM yang mesinnya memang benar-benar kuat dan kencang banget. Karena kan rekor tercepat di sini top speednya adalah punyanya Pol Espargaro 366,1 km per jam. Tapi sebetulnya ada banyak fast corners juga yang ini adalah kelemahan dari KTM RC16. Nah, di sini Maverick Viñales tuh menurut gue pinter banget. Karena dia bilang gini, sebetulnya yang gue lakukan adalah menemukan apex yang benar-benar pas supaya gue bisa mendapatkan akselerasi yang bagus. Nah, itu susah banget buat KTM RC16 karena saking powerfulnya RC16 ini, jadi untuk bisa stop dan menemukan apex yang tepat itu susah banget karena motornya terlalu powerful. Tapi itu yang dilakukan sama Maverick Viñales. Jadi dia tuh bisa nemuin dengan konsisten, pokoknya gue fokus aja. Cari apex yang paling cakep supaya gue bisa melakukan akselerasi, dapetin akselerasi yang bagus. Nah itu susah banget dan Maverick bisa melakukan di practice waktu itu. Apa yang terjadi sebetulnya kemarin sama Marc Marquez? Kenapa launch controlnya nggak ada apa-apa guys? Lupa aja dia. Jadi dia tuh, gue tuh lupa udah gue aktifin atau belum. Jadi gue cek, gue matiin lagi, gue nyalain lagi. Ya itu aja sih sebetulnya. Jadi analoginya sama kayak kalau gue lagi parkir, udah gue kunci nih mobilnya, terus udah gitu jalan, pas jalan tiba-tiba kepikiran, udah gue kunci belum ya? Gue kunci lagi deh, kayak gitu. Tapi bedanya adalah saya udah tua, udah 47 tahun, sementara Marc Marquez masih muda, harusnya dia nggak begitu. Gimana sih Marc Marquez? Tapi nggak apa-apa, yang penting menang ya kan? Nah kemudian kita lihat di saat Marc Marquez lagi kesulitan seperti itu, Pecco Bagnaia startnya bagus banget. Tapi masalahnya di atas Pecco masih ada Marc Marquez yang recovery-nya lebih bagus lagi. Dan ngomongin soal Pecco Bagnaia, Pecco ini nggak bisa pakai brake disc yang lebih besar sama seperti di Aragon kemarin. Jadi dia tuh kemarin pakai brake disc yang 340 yang standar. Jadi dari hari Jumat juga dia udah nggak nyoba-nyoba tuh 355. Karena apa? Karena memang Mugello ini beda, titik pengeremannya tidak sedemanding sirkuit Aragon. Nah makanya di Aragon bisa, di sini nggak bisa. Dan di Assen pun nanti juga nggak bisa dipakai tuh guys. Karena memang sebetulnya dengan brake disc yang lebih besar ini kan tentu suhunya juga beda ya sama kalau dia pakai brake disc yang lebih kecil yang 340. Jadi mau nggak mau begitu. Nah jadi pas kemarin di qualifying kenapa dia bisa ada di P2, solusinya dia adalah dia pakai ban soft rear. Tapi ya buat race sprint kemarin dia nggak bisa berbuat banyak karena beberapa kali nih kalau kalian perhatiin dari hari Jumat juga Pecco itu udah beberapa kali di tikungan 1 ya, San Donato, tikungan 4 juga. Dia tuh banyak sekali melebar karena dia tuh banyak understeer, depannya tuh kayak ngunci terus, makanya dia tuh nggak bisa masuk corner dengan baik. Nah kemarin ada momentum ini nih kalau kalian lihat di saat dia lagi samping-sampingan sama Alex Marquez. Alex Marquez itu bisa mendekati apex dengan lebih baik daripada Pecco Bagnaia. Jadi memang kelihatan dan terkonfirmasi GP24 paketnya jauh lebih kompetitif daripada GP25. Satu hal yang juga disebutkan sama Pecco Bagnaia di sini adalah waktu hari Kamis di press conference dia bilang Mugello ini memang penentuan. Sama seperti yang gue bilang di episode yang kemarin nih di Paddock Talk, episode 243. Jadi Pecco bilang kalau gue pelan, gue bermasalah di Mugello, berarti ini adalah masalah besar. Berarti emang ya udah ini bukan tahun gue. Dia bilang gitu dan kita harus lihat sih sampai hari Minggu ini gimana ya. Tapi sejauh ini dia memang lebih lambat daripada tahun 2024 yang lalu. Di lap pertama kita juga melihat ada insiden dari Fabio Di Giannantonio yang kena sedikit sama motornya Brad Binder dan akhirnya berefek ke Johan Zarco. Dan akhirnya Binder dan juga Zarco harus DNF. Jadi mereka tidak bisa menyelesaikan balapan termasuk juga Acosta yang pilih ban hard dan dia juga akhirnya yaitu ya kehilangan frontnya juga karena pasti suhunya belum bekerja dengan optimal tapi dia nge-push juga. Jadi double DNF buat KTM. Tapi menyenangkan untuk Maverick Viñales karena meskipun dia finishnya di P4 dan deket banget sama Bagnaia sebetulnya, tapi Maverick Viñales tuh ketika ditanya setelah race gimana, cukup puas nggak dengan hasil ini? Atau mungkin kesel? Enggak sih, dia bilang justru memang ya ini adalah semaksimal mungkin yang kita bisa dapatkan hari ini. Dan sebetulnya meskipun kita nggak podium, tapi kita mendapatkan banyak sekali data yang sangat berharga untuk bisa dikembangkan, terutama paling nggak nih buat hari Minggu dan mudah-mudahan ini bisa membuahkan podium. Mudah-mudahan katanya gitu.
Kemudian kita juga lihat ada Fabio Quartararo yang dia sebetulnya di awal itu lumayan, tapi kemudian dia mengalami kesulitan bukan gara-gara bahunya. Jadi kalau kalian nggak tahu bahunya Quartararo kenapa. Nah, jadi pada saat praktis baru mulai 15 menit dia itu crash di tikungan 4. Dan memang bahu kirinya duluan. Dan memang ada dislokasi. Terus udah gitu dia sempat kayak tiduran di samping trek, kemudian karena emang sakit dia bilang gitu ya, dan tadinya kita semua berpikir bahwa bahunya dislokasi, terus ada tim medik yang ada di trek, kemudian kayak dimasukin lagi gitu bahunya, tapi ternyata bukan itu yang dilakukan sama tim mediknya karena Quartararo bilang ke tim mediknya bahwa ini airbagnya tuh neken dia banget dan dia sakit, makanya dia minta untuk dikempesin gitu kan airbagnya, jadi bukan dimasukin lagi ke bonggolnya. Nah sebenarnya itu katanya udah kejadian yang ketiga kalinya, jadi kayak bonggol ininya nih guys, tulang di sini tuh lepas. Nah itu udah 3 kalinya buat Fabio Quartararo, tapi nggak pernah ada apa-apa juga, jadi baik-baik aja. Jadi isunya Quartararo kemarin itu adalah dia memang mengalami chatter, jadi bukan karena bahunya ya. Makanya dia akhirnya mundur terus, malah sampai bisa di overtake sama Marco Bezzecchi yang dia sebetulnya winglet depannya tuh patah, makanya dia lumayan kesulitan kemarin. Patahnya tuh gara-gara ada kontak dengan Acosta. Dan terakhir itu Quartararo di overtake sama Fermin Aldeguer, ya udah karena emang bener-bener dia udah nggak bisa handle lagi tuh isu chatternya. Jadi akhirnya dia harus finish di posisi 10 nggak dapat poin. Dan ini adalah top 9 sprint finisher, jadi podiumnya adalah milik Marc Marquez, di P1, P2-nya Alex Marquez, P3-nya Pecco Bagnaia. Sementara di posisi keempat ada Maverick Viñales, 5 Fabio Di Giannantonio, 6 Marco Bezzecchi, 7 Franco Morbidelli, 8 Raul Fernandez, dan 9 Fermin Aldeguer. Ini adalah kemenangan Marc Marquez yang ke-8 dari 9 kali sprint diadakan. Dan dengan klasemen yang ada sekarang artinya Marc Marquez ini leading dari Alex Marquez sebanyak 35 poin selisihnya. Dan selisih dengan Pecco Bagnaia adalah 98 poin. Makanya pas memasuki seri Mugello ini Marc Marquez juga bilang bahwa gue sebenarnya nggak ngeliat Pecco Bagnaia sekarang karena saingan terdekatnya adalah Alex Marquez. Sementara kalau buat Pecco Bagnaia bukan mendiskreditkan Pecco, tapi sebetulnya secara poin dia itu punya margin yang lebih besar untuk Pecco Bagnaia dibandingkan Alex Marquez. Karena kalau Alex kan lebih dekat gitu ya, meskipun sebenarnya 35 poin sekarang. Kita lihat hari Minggu ini gimana ya guys ya. Nah teman-teman, sekarang saatnya buat kuis dari Yamaha Indonesia. Gampang deh pertanyaannya. Tadi kan aku sebutin ada 4 warna yang jadi favorit dari Yamaha Aerox Alpha. Sekarang aku minta kalian cuma sebutin 3 aja deh. 3 warna favorit dari Yamaha Aerox Alpha. Silakan jawabannya ditulis di kolom komen dan akan aku tunggu sampai minggu depan. Aku juga harus bilang selamat ke Veda Ega Pratama yang menjadi juara Red Bull Rookies Cup di Mugello 2025. Mudah-mudahan nanti malam menang lagi ya Veda ya. Sebelum kita tutup edisi untuk review sprint kali ini, prediksi aku untuk race nanti malam jam 7 malam ya mulai race-nya ya. Prediksi aku nomor 1 adalah Marc Marquez, nomor 2-nya adalah Pecco Bagnaia, 3-nya Alex Marquez. Masih bertiga-tigaan aja, tapi aku yakin Pecco pasti akan lebih bagus hari ini dibandingkan sprint kemarin. Tapi ya Marc Marquez adalah Marc Marquez, jadi agak sulit untuk dikalahkan. Meskipun dia bilang katanya masuk ke Mugello ini sebetulnya dia bukan untuk attack mode, karena ini adalah sirkuit yang dia sebetulnya terakhir kali menang di sini tuh tahun 2014 guys. Jadi dia tuh defense aja lah di Mugello, tapi bukan berarti dia tidak mencoba buat menang. Jadi itu prediksi aku. Nanti malam aku akan live analysis lagi di TikTok. Ini account-nya, silahkan follow di situ. Jadi kalian bisa lihat timing pass-nya di situ ya. Jadi posisinya siapa bukan race-nya. Oke, race-nya boleh nonton di mana aja, tapi kalau nonton analisanya sama Mbak MotoGP aja. Race-nya nanti malam di Mugello adalah jam 7 malam dan aku akan live analysis lagi di TikTok mulai jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Itu account-nya, silakan di-follow. Dan kalau kalian pengen dapetin informasi yang lebih cepat dan lebih banyak bonusnya juga, silakan jadi members dengan mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Soalnya pasti members akan dapetin duluan update-nya gitu ya. Terima kasih banyak, kita akan segera ketemu lagi besok hari Senin jam 7 malam untuk review race di Mugello. Sehat-sehat semuanya, bye!